Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pakai mic. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Tunggu orang rapat dulu. Wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Antara iman dan kebimbangan. Hampir tiap waktu, tiap hari kita membuat persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Ini apakah hanya setakat slogan yang kita slogankan? Apakah hanya sekedar dengan ucapan yang kita ucapkan? Apanya sekedar dengan sebutan yang kita sebut, atau tidak lebih daripada kata-kata yang kita bicarakan, yang pada waktu kita azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, pada waktu kita qamat, pada waktu kita tasyahud, pada waktu kita dalam acara-acara keagamaan, maka dengan kita melantunkan salat dan salam kepada baginda. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sejauh mana yang dengan kita meyakini bahwasanya baginda itu sebagai pesuruh Allah. Yakin tak pada saat ketika kita berkumpul di masjid, malaikat bersama dengan kita? Yakin tak yang pada waktu dengan kita berada di rumah Allah dengan berkerumun, rahmat akan melimpah dan mencurah kepada kita? Secara realiti kita tidak yakin. Ada di sana, ada di situ. Berarti baginda itu mempelawak kita, mengajak kita dipanggil berkali-kali oleh Tuk Bilal atau Tuk Sya, atau juga oleh pihak masjid. Tetap saja dengan kita, apa yang Nabi kita katakan itu kita tidak yakin. Memang kita katakan yakin, tapi tidak terbukti, realitinya tidak ada. Lihat keyakinan daripada para sahabat. Betulkah kira-kira kalau pada waktu aku tewas, kalau pada waktu gugur di medan perang, maka dengan aku akan masuk ke dalam surga? Nabi kita kata, iya, secara pasti. Beberapa biji tamar yang ada di dalam genggaman itu dibuang secara seketika. Oh, kalau menunggu masuk surga, selepas selesai makan buah tamar, itu terlalu lambat. Jadi itu makan masa. Dilepaskan beberapa biji tamar di genggaman tadi itu. Kenapa? Karena yakinnya. Kalau aku gugur syahid di jalan Allah, berarti aku akan langsung masuk ke dalam surga. Yakin. Masyaallah, tabarakallah. Kenapa dengan mereka duduk khusyuk? Kenapa dengan mereka duduk tenang? Kenapa dengan mereka duduk berkerumun? Sehingga sampai diperumpamakan, kalaulah terjatuh daun ke kepala atau jatuh daun ke dalam halaqah zikir mereka, daun tersebut akan jatuh ke kepala salah seorang daripada sahabat. Kenapa mereka rapat? Karena mereka yakin. Kenapa dengan mereka boleh berkerumun? Sebab karena mereka meyakini Sang Pencipta yang menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi kita tidak pernah bercakap atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi kita cakapkan itu adalah wahyu daripada Allah. Maka kita tidak mau, imannya ada, tapi kita tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan. Subhanallah. 33 kali Nabi kita janjikan yang dengan balasannya keampunan dosa. Tak cukup juga dengan hitungannya. 7 kali dengan Allahumma ajirna minan nar pun juga tidak dibaca. Pada dengan balasannya akan masuk surga, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka pun juga tidak kita baca. Nabi kita pelawak sampai Nabi kita ancam, aku akan ajak anak-anak muda, anak-anak remaja untuk melaksanakan sembahyang di masjid. Kemudian aku akan bakar tempat kediaman mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tidak ada seorang pun daripada sahabat. Coba kita di Al-Azim, coba kita di Melaka, di mana-mana saja. Di segenap belahan Nusantara, jumlah umat Islam dewasa ini tidak kurang daripada dalam 2 bilion, 2.000 juta. Oke lah, kita tolak perempuan-perempuan uzur, orang-orang sakit, perempuan yang baru melahirkan, yang masih kanak-kanak, yang masih kecil. Katakan saja, itulah 1.000 juta. Masih ada 1.000 juta lagi. Dari 1.000 juta tadi itu dalam berapa ramai melaksanakan sembahyang?
Yang pertama tepat pada waktunya. Yang kedua secara berjamaah. Statistik yang berbicara Melayu lebih daripada 70% tidak sembahyang. Mana dengan keyakinannya? Bukan kita tidak beriman. Bukan kita tidak mendengar. Bukan kita tidak mengerti. Bukan karena kita tidak paham. Tapi dengan kita tidak yakin. Mana buktinya? Kita lebih yakin dengan corona. Semuanya pakai mask. Kita lebih yakin dengan corona. Pokoknya semuanya ambil vaksin. Dos 1, dos 2. Terserah. Dengan ancaman terus juga seperti apa bentuknya. Secara pasti kita lebih yakin. Ini siakap 3 rasa sedap. Kita pesan. Ini masak asam pedas sedap. Kita pesan. Ini dengan nasi kerabu sedap. Kelantan. Kita makan. Ini dengan nasi kandar. Peneng. Kita makan. Ini dengan nasi belau Kelantan. Kita makan. Ini nasi adalah masak dagan. Ini dagan atas kerabu, atas tul. Nasi dagan atas tul. Kita makan. Yakin. Ada tak keyakinan yang semacam itu dengan apa yang Nabi kita sampaikan? Nabi kita bersabda, barang siapa baca Al-Qur'an selepas salat 5 waktu, niscayalah tidak ada penghalang, penyekat untuk masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Seandainya tidak ada yang namanya kematian, direct kita akan menuju surganya Allah. Siapa yang yakin? Sampai kepada tu imam pun kadang-kadang tidak yakin. Tak baca kursi selepas 95 waktu. Jadi kita bukan krisis iman. Yang beriman, ramai. Islam, ramai. Tapi yang memiliki keyakinan pun juga banyak. Tapi keyakinan yang kita inginkan, keyakinan yang memotivasi hati, keyakinan yang mendorong kita, keyakinan yang mampu kita buktikan, kita realisasikan, keyakinan yang membawa kita kepada amal. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana dengan sebagian daripada sahabat pada waktu adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimat yang walaupun kaki lengan, punggung sakit, jenuh, letih, tapi tetap saja sampai dipapah oleh 2 orang teman. Yang penting agar macam mana aku tidak ketinggalan salat berjamaah. Kita yakin. Mungkin dengan kita kena kita pensyarah. Kita yakin karena kita tu guru. Kita yakin karena kita kiai. Kita yakin karena kita anak tuan guru. Tapi tetap saja keyakinan kita masih belum memberikan buah. Keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang dapat kita realisasikan. Sehingga apa yang Nabi kita ajak, apa yang Nabi kita ajarkan, apa yang Nabi kita nasihatkan, apa yang Nabi kita janjikan, itu memang kita dengan slogan sami'na wa ata'na. Kita dengar yang pertama, ata'na kita taati, kita patuh. Kenapa? Ghufranaka Rabbana. Sebab karena kami harapkan keampunanmu nanti pada hari kiamat. Wa ilaikal masir, wa ilaihil masir. Sebab kepada Allah kita akan kembali. Maka muslimin muslimat yang ada di masjid yang bersama kami pada malam hari ini, kita tidak ingin setelah kita sakit baru kita yakin. Setelah kita uzur baru kita nak buat, baru kita nak amal. Setelah dirawatan masuk ICU, tik, baru nak ke masjid, baru nak berjamaah, baru ada keinginan untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi dengan kita tidak mau kalau setelah ada halangan dan rintangan, setelah ada keuzuran, setelah sakit, setelah dirawat, setelah dalam keadaan sudah diriwat yadzubillah, dengan gastriknya, ini dengan buah pinggangnya, ini dengan kencing manisnya, tak boleh. Paling dalam jangka setengah jam nak kencing, setengah jam nak kencing. Apakah selepas kena kencing manis seperti itu, baru dengan kita nak berjinak-jinak datang ke rumah Allah? Masalah kita, problematika umat sekarang ini bukan karena mereka tidak beriman, tapi mereka tidak yakin. Bukan karena mereka tidak yakin, yang yakin keyakinan masih belum menggerakkan hati. Tengok para sahabat, oh minta maaf bang, minta maaf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Umur awak masih belum cukup lagi, baru dalam 14-an tahun. Tunggu sampai 15 tahun. Menangis. Nangis kenapa? Karena tidak diperkenankan untuk menjadi prajurit untuk ikut serta dalam peperangan. Ini peperangan bukan makan siakap 3 rasa. Perang bukan makan nasi lama, bukan makan nasi dagang, bukan dapat duit.
Ini berperang berarti kita mempertaruhkan nyawa kita. Menangis karena Nabi kita tidak benarkan, sebab karena kamu tidak cukup umur. Kenapa? Karena yakinnya tewas, gugur di medan perang, berarti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimat tak dengar. Muslimat tak dengar kerjaan. Amin. Boleh berapa sini kak? Ada tak speaker untuk di dalam sini aja? Orang tak ada dengar kan? Murah sangat ilmu kalau pada tu kita paksa orang mendengar. Yakin tak kita pada tu bergumur kita akan dapat rahmat? Tapi kenapa kita masih tetap nyandar di situ? Yakin tak pada waktu kita bergumul kita bersama para malaikat? Yakin. Tapi kenapa dengan kita masih juga di sana? Gelanggang dangdut semuanya dekat. Karaoke semuanya dekat. K-pop semuanya dekat. Bola sepak Allah tahu. Tuhan di sini. Di sini kita berapa rapat? Perempuan dengar tak? Tak dengar. Bagaimana? Amin. Allah. Okey. Allah. Sekedar nak mengingatkan. Kita ni tak ada yang sudah punya jaminan surga. Tidak ada seorang pun daripada kita yang sudah ada jaminan keampunan, rahmat, maghfirah dan juga mati dengan husnul khatimah. Tidak ada seorang pun daripada yang istimewa dengan harta kekayaan yang dia miliki. Kemudian kita tu dengan takwa Allah. Yakin tak? Yang namanya husnul khuluq, akhlak budi pekerti yang baik, itu merupakan sebaik ibadah yang kita laksanakan. Kalau kita yakin yang namanya kita dipersaudarakan, Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya macam dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Apakah cinta 3, 4, 5, 6 kali minta berkerumun, minta mendekat, minta ke depan, minta maaf? Adakah jaminan yang duduk di belakang yang mendengar tapi tidak berkenan? Adakah jaminan Nabi Allah yang dijemput detik? Kita tidak merasa lebih Allah dari kita. Tapi juga mereka pada masa yang sama tidak ada jaminan apakah mereka ahli syurga. Tak. Tapi kenapa ada sifat ego? Kenapa kita tidak saling menghormati? Kenapa dengan kita tidak memperkenalkan permintaan daripada Tuhan, daripada Terengganu, daripada Kelantan, mereka sanggup untuk pergi ke Bukit Jalil hanya agar dapat menyaksikan pertandingan bola sepak. Seperti itu setianya orang-orang atlet-atlet dan juga dengan peminati. Seperti itu setianya penggemar-penggemar seni dengan K-pop, dangdut dan juga dengan karaoke-nya sanggup pergi ke Bukit Jalil kerana ada konsep. Kenapa kita dalam agama yang dengan kita meyakini apa yang Nabi kita katakan itu adalah pasti. Tak nak kepastian itu baru kita pastikan selepas kita mati. Kenapa aku tidak ke depan? Kenapa aku tidak ke masjid? Kenapa aku tidak berzikir? Kenapa aku tidak berjamaah? Kenapa aku tidak patuh? Kenapa aku tidak menghargainya? Kenapa aku tidak menghormatinya? Tapi bila kata-kata kenapa tadi itu, selepas mata sudah terpajang. Setelah telinga sudah tidak mendengar. Setelah dengan mulut sudah tidak bercakap. Dulu serak, tidak sakit, tidak terganggu, tidak ancaman, tidak suasana hening, bening, aman, nyaman. Kenapa dengan kita tidak kumatkan mulut kita dengan zikir? Kenapa dengan kita tidak gelakkan mulut kita dengan tasbih, tahmid dan takbir? Kenapa dengan kita berdiri saja di saat orang ramai dengan matunan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
alaihi wasallam. Itu balasannya 10 kali curahan rahman, keampunan dan maghfirah daripada Allah. Yakin tak? Yakin. Tapi ternyata pun tetap kita masih belum mampu atau masih belum merealisasikan keyakinan kita. Satu, apakah kamu beriman? Kalau tidak beriman berarti kafir. Kalau sampai Nabi kita katakan tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun. Nabi kita kata berhimpun. Bukan satu sana bukan satu sini. Semuanya dalam perhimpunan. Kita pun kalau mak dan ayah tidak terhimpun, minta maaf dengan bahasanya, tak jadi kita. Mak di Semenanjung. Tak payah di Semenanjung sana. Tak payah di Kucing. Mak kita Semenanjung. Tak payah di Kucing juga di sana. Mak milik sana, ayah milik sini. Tak akan jadi kita. Tak akan jadi. Dua kalimat syahadat itu berdampingan. Kalau hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah sahaja, tidak dikatakan sebagai yang beriman, kecuali kalau kita sertakan dengan aku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pada waktu satu di sana, satu di sini, masing-masing kayu, tidak ada tali pengikat, kita tidak akan mendapatkan pahala 27 derajat. Bahkan ulama Syafi'iyah menyatakan, kalau seandainya ada jarak saja antara imam dengan makmum, lebih daripada ukuran 3 hasta, makmum tidak mendapatkan pahala berjamaah. Oke. Yadullahi ma'al jamaah. Yakin tak? Dengan hadis yang nanti kita nyatakan, pertolongan Allah itu bersama kumpulan. Bersama orang ramai. Bersama jamaah. Satu orang, tambah satu lagi. Dari 1 menjadi pada 27. Pada sholat jamaah kita laksanakan. 2 kalimat syahadat, jamaah. 2 waktu tawam, jamaah. 2 waktu sa'i, jamaah. 2 waktu melontar, jamaah. Coba kalau kita pada malam hari lebaran, kita pelaksanaan salat lebaran sendirian saja, tak asyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa billahi. Baru terasa jadu, terasa nikmat. Boleh buka hati dan perasaan. Kalau pada itu sudah bersatu hati, tidak hanya jasad yang terkumpul, hati juga bersatu pada saat ketika itu akhirnya, ya Allah, ya Rahman Rahim, kita nak akan sepakat, kita nak belajar agar bagaimana kita boleh menangis, agar bagaimana perasaan kita boleh terharu, agar bagaimana dengan kita dalam majlis zikir hati kita terasa tentram, hati kita terasa tenang. Ya Allah, ya Rahman Rahim, maka yang Nabi kita nyatakan di dalam hadis tadi itu majita ma'ah. Tidak ada satu kumpulan kaum yang berimpun. Takkan Nabi kita berbohong. Kita nyatakan dan aku bersaksi bahwasanya Rasul itu sebagai pesan Allah. Kita bersaksi apa yang Nabi kita katakan itu betul. Apa yang Nabi kita katakan itu benar. Apa yang Nabi kita nyatakan itu juga shadiq. Sifat para Nabi dan Rasul, amanah, jujur, siddiq, amanah. Amanah, jujur, dan juga benar. Di antara daripada sifat mereka itu adalah tabligh. Al-tabligh menyampaikan lah Nabi kita. Tapi bagaimana dengan kita mendapatkan seruan dan panggilan tadi itu? Nabi kita kata, la sholata di jarir masjid illa bil masjid. Tidak ada syarat bagi orang yang tetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi dengan salam berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid itu ada kipas besar tak? Ada. Suara imamnya berduda? Berdu. Ada ikon tak? Tapi ikon sebab cukup dengan kipas. Posisinya tinggi. Di samping itu berlubang. Ini aslinya Allah. Jalan-jalan ikonnya Allah. Ada kapet tak? Oh cantik. Sound systemnya bagus. Masjidnya besar. Masjidnya mewah. Tapi kita tidak hanya inginkan masjid yang besar, jamaahnya mana? Subuh. Kata Bianca pada beberapa tahun yang lalu, kalau nak tengok orang Islam, tengok mereka berkumpul pada hari Jumat. Tapi kalau nak tengok orang yang beriman, tengok mereka pada tu melaksanakan salat subuh di masjid. Jadi kalau hari Jumat penuh, Allah dan barakallah, seperti melepah ke rumah. Tapi kalau untuk salat 5 waktu, semuanya ada di luar.
Itu kan dialektika. Jadi, kembali kepada topik pembicaraan kita, antara iman dan kebimbangan, kita masih bergelimang, kita masih bergelora dalam kebimbangan. Kebimbangan masih banyak lagi tidak terhitung ramainya yang makan minum dengan tangan kiri. Nabi kita katakan siapa? Sebab saja ada seseorang katakan kita binatang saja kita tumbuk dia. Kamu jangan cakap sembarangan. Saya tampar kamu, saya tempeleng, saya pukul kamu. Kalau kau katakan aku binatang, Nabi kita katakan orang yang makan minum dengan tangan kiri, setan. Ada tak kira-kira dengan ucapan atau juga dengan pernyataan yang seperti itu sampai membuat kita jadi tergugah, jadi terharu, sampai buat kita jadi terasa segan dan malu betul. Nanti kalau pada itu di soal siasat pada hari kiamat, nanti kalau baginda tahu dengan kita makan minum dengan tangan kiri, kita letak muka kita di mana pada saat ketika itu? Sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling pengasih, manusia yang paling penyayang, ar-rahmatul muhda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada waktu Nabi kita menyuruh, memerintahkan seseorang untuk makan dengan tangan kanan, ternyata laki-laki yang disuruh tadi itu mengatakan, la astati, saya tidak boleh. Nabi kita bersabda, kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Sahabat itu mengatakan, saya tidak boleh. Sampai 3 kali. Nabi kita kata, wala mastapa'ta, mudah-mudahan memang benar-benar kamu tidak boleh. Kalau cuma hanya karena ego dan angkuh, sehingga kau tidak mau makan dengan tangan kananmu. Wala mastapa'ta, moga benaran tangan kananmu itu tidak boleh. Akhirnya tangan jadi lurus seperti itu, tidak dapat dilipat. Maknanya Nabi kita marah sungguh. Tapi kita buat statistik dalam berapa ribu, insya Allah daripada 1000, kita kurang daripada 300, 400, 500. Separuh jumlah kita tadi itu masih makan minum dengan tangan kiri. Perhatikan saja pada waktu kita makan bersama. Kadang-kadang itu guru sendiri. Itu guru sama hadis. Memang tangan kiri. Kamu pakai sanad. Layak akal kamu dikatakan sebagai kumpulan khulafa Rasul. Nabi kita bersabda, Allahumma arham khulafai. Ya Allah rahmatilah para khalifah-khalifahku. Karena kita dalam tarikat ada khalifah tarikoh, ada syekh tarikat, ada guru mursyid. Nabi kita doakan, rahmatilah para khalifah-khalifahku. Sahabat bertanya, siapa kegerang khalifahku ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, alladzina yarwuna ahadisi min ba'di. Itulah mereka-mereka yang meriwayatkan hadis-hadisku selepas aku wafat. Ternyata yang Nabi kita doakan untuk menjadi khalifah-khalifah baginda, itu ternyata melakukan perkara yang Nabi kita murka. Jangan sampai kita kemukaan yang senantiasa selalu terdiam-diam dalam perasaan, itu hanya murka Tuanku. Takut kalau nanti Tuanku murka ke kita. Takut, tapi kenapa kita tidak demikian dengan murkanya Allah Jalla Jalaluh atau dengan murka Sayyidina Rasulullah SAW. Oke, kita mulakan dengan hadis tadi itu dulu. Apakah dengan neraca keyakinan, keimanan dengan kebimbangan? Tajuk perbincangan kita, keimanan dan keraguan. Keimanan dan keraguan. Oke, kita beriman bahwasanya di Masjid Al-Azim dan di mana saja kita berkumpul, malaikat bersama kita. Yakin tak? Yakin. Bagus. Dan juga dengan kita meyakini apa yang Nabi kita katakan itu betul. Atau kita masih mengatakan Nabi kita berdosa. Atau kita katakan Nabi kita pembohong. Atau kita katakan Nabi kita penipu. Atau kita katakan Nabi kita tidak amanah. Tidak menyampaikan amanah. Tidak menyampaikan risalah. Yang berkata seperti itu secara sengaja mesti dia jadi murtad. Akan jadi kafir. Kalau sampai mengatakan Nabi kita tidak amanah. Kalau sampai mengatakan Nabi kita tidak jujur. Kalau sampai mengatakan Nabi kita berbohong. Kalau sampai mengatakan Nabi kita telah menipu. Akan menjadi murtad, rotak iman dan yakin daripada dirinya. Tidak ada perbedaannya dia di orang kafir. Bahkan kafir murtad itu lebih parah daripada kafir asli. Itu dan orang kafir yang tidak pernah masuk Islam. Nabi kita tidak pernah menipu. Tidak pernah berbohong. Nabi kita merupakan insan yang paling sayang kepada kita.
mak dan ayah tetap tidak seperti kasih sayang baginda Nabi kepada umat. Adik-beradik tetap saja tidak seperti dengan kasih sayang baginda kepada kita. Sanak saudara, atasan kita, bawahan kita, anak cucu, saudara, di mana saja mereka berada, di mana saja kita berada, secinta apapun, sesayang apapun, sekasih apapun, tidak ada insan ke atas permukaan bumi ini yang pernah hidup atas permukaan bumi dan juga pernah menghirup udaranya yang lebih sayang, lebih cinta, lebih mengharapkan agar kita selamat dunia akhirat itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kita bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Kalau kita dengan bersaksian yang seperti itu, kenapa dengan kita tidak patuh? Kenapa dengan kita tidak yakin? Kenapa dengan kita tidak memperkenankan seruan yang Nabi kita ajak kepada kita? Nabi kita dalam sebuah hadis menyatakan apabila imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, malaikat juga pada masa yang sama mengucapkan amin. Ufira lahu ma taqaddama min dambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah laku. Ma taqaddam. Siapa yang merasa maksum di sini? Siapa yang merasa tidak ada dosa? Dosa daripada mata, dosa daripada pandangan, dosa daripada telinga, dosa daripada perasa hati. Kadang-kadang dengan pandangan sinis kita pandang rendah, itu dosa. Kena ada sifat ego, kena ada sifat angkuh. Lo siapa? Awak siapa? Kamu siapa? Kalau sudah keluar kata-kata I siapa? Lo siapa? Gue siapa? Kalau sudah ada gue, macam seperti dengan iblis. Ana berkataan daripada iblis. Asjudu liman khalaqtatina. Apakah aku disuruh sujud kepada makhluk yang keciptakan daripada tanah? Ana khairum minhu. Aku letak. Kalau sudah ada I, aku, gue, itu sudah ada sifat keangkuhan dan juga sifat kesombongannya. Wa'iyyabillah. Kenapa dengan kita disuruh berjemaah? Supaya dengan kita dapat mendapatkan suatu sifat mulia dalam salat berjemaah. Tawadhu'nya, ada hormatinya, ada ramah mesranya, ada kalau seandainya ada kekosongan di sebelah kanan, kita rapatkan kaki kita agar dengan kita dapat mengusir, menghalau syaitan daripada saf sembahyang. Pada tu imam mendoakan kita, waladhdallin, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, bukan jalan orang Yahudi yang kau murka, bukan juga jalan Nasrani yang kau sesatkan. Maka dengan imam makmum Nabi kita bersabda dan juga dengan para malaikat akan mengaminkan. Amin. Tadi ada dengar suara imam ya, kadima pakai mikrofon. Amin. Kabul kami ya Allah. Perkenankan permintaan kami ya Allah. Perkenankan harapan kami ya Allah. Istajib ya Allah. Dan juga dengar peratapan permintaan daripada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sampai kedengaran jauh? Insya Allah kalau kita ukur masjid kita ini lebih atau paling tidak dalam 100 kasta. Dari sini sampai ke sana 100 kasta persegi, besarnya lebih kurang dengan Masjid Nabawi yang dahulu. Masjid itu musibah bergaung, bergema. Allah, bergaung. Allah, 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 Allah. Bergaung. Suara wantunat amin di Masjid Nabawi. Siapa kita? Wih, aku Datuk Mufti, aku Presiden, aku Sultan, aku menjerit-jerit dengan ucapan amin macam itu. Apa yang tidak ada dengan aku? Keretanya berlambak, duitnya berlambak, tanahnya berlambak, balaknya berlambak, kekayaannya berlambak. Apa yang tak ada dengan aku? Sekalipun yang tak ada dengan kita, jaminan husnul khatimah. Yang tidak ada dengan kita, jaminan surga. Yang tidak dengan kita, apakah kita terelak daripada huruf kata kipat. Yang tidak ada dengan kita, terbebaskah kita daripada azab kubur. Kalau tak ada, maka dengan kita ingat mesra dengan sesiapapun yang ada di rumah Allah. Yang datang ke rumah Allah bukan sembarang orang. Hanya orang yang dipilih oleh Allah. Mungkin karena Allah cintakan dia.
Mungkin karena Allah sayangkan dia. Mungkin karena Allah memberikan penghormatan kepadanya. Maka patut dengan orang yang semacam itu, sebagaimana dia dimuliakan oleh Allah, kita pun juga menghargainya. Yang dengan kita, karena kita dipersaudarakan. Secara tidak langsung, semuanya dapat jasa daripada saya, abang juga bagi jasa daripada kan. Kalau abang tidak hadir, jumlah kami 1,000. Abang datang masjid jadi 1,001. Satu ni masalah berapa ganjaran pahala yang membanyakan pahala kami semua. Pahala abang jadi banyak karena dengan orang mana. Pahala api atau saya juga jadi banyak pun juga karena dengan orang mana. Dari kita sudah saling bantu membantu satu menolong, saling melengkapkan, saling mulia memuliakan. Kenapa pada itu diminta di depan? Terus kenapa kita tidak yakin? Majtama'a waktu Isya sudah masuk tidak saja. Majtama'a tidak ada sekumpulan kaum yang berhimpun. Jadi kita ada berhimpun. Tapi syarat berhimpun belum terkumpul. Di baitin bin buyutilah di rumah Allah. Yatadzakaruna kitab wallahi wa yatadarasuna bima bainahum. Mudzakarah untuk kitab Allah dan juga mempelajari hukum akan antara sesama mereka. Nabi kita katakan illa. Syarat pertama berkumpul. Saya keberatan, semuanya keberatan kalau kita ngerti. Saya yakin. Kalau kita tidak yakin, kita tidak menyatakan bahwa Muhammad Rasul. Kita tidak cukup dengan ya hanana. Bukan masalah itu yakin. Yakin itu slogan. Yakin itu kita berikan. Cinta, aku sayang. Kenyataan bagi kita, mak. Kita keperluan di rumah, beras habis, gula habis, minyak habis. Jadi slogan, sayang, aku cinta, aku sayang, aku cinta. 33 kali tiap waktu. Sayang. Yang kalau tak cakap macam tutul, tak kesayang, penting memang betul-betul dia bertanggung jawab. Itu dia namanya makbah. Azab dulu, Mas. Allah, kena sabar. Nampak degil sedikit mengajar malam tadi ini. Tapi abdana dulu nanti tapinya di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بحبيبي وقرة عين سيدنا محمد بن رسول الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة الفاضلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'. Minta maaf kalau perbincangan kita pada malam ini agak lanjut, yang walaupun mungkin barangkali nanti dekat-dekat pukul 9 baru berakhir. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Kita nak memastikan nih, dan kita nak memantapkan keyakinan kita bahwasanya janji-janji Allah itu betul, dan juga dengan sabda-sabda baginda itu benar, dan juga dengan kita nak tunjukkan kepada baginda di dunia yang baginda mengetahui dengan segala amalan umat. Nabi kita bersabda, tuqrabu alayya a'malu ummati. Allah pamerkan, Allah pertontonkan amalan-amalan daripada umatku. Nabi kita bersabda, tuqrabu alayya a'malu ummati, yang kalau padaku mereka berbuat degil, aku mohonkan keampunan, dan kalau padaku mereka berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, aku tidak ingin kalau sampai Allah pertontonkan amal perbuatanku kepada baginda Nabi yang tidak elok. Kita meyakini Nabi kita mengetahui perilaku dan juga dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi dalam beberapa menit ke depan, tak jauh berbeda tajuk perbincangan kita dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Tapi kita nak melihat, kita ingin tahu apakah ada keyakinan yang seyakin-yakinnya dengan bahasa akidah. Pertama, kita beriman. Kalau iman kita itu mantap, dikatakan yakin. Yakin itu terbagi kepada 3. Ada yang kita sebut dengan ilmu yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin, ada juga yang disebut dengan ainul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah. Seyakin-yakinnya bahwasanya di Mekah itu ada tempat sa'i namanya Safa dan Marwah. Ya, pada waktu dengan kita terbang ke sana, sehingga dengan kita dapat menatap Ka'bah ada di depan mata kepala kita, itu disebut dengan ainul yakin. Tadi ilmu saja, tapi kita belum tengok. Pada waktu kita tengok orang tawaf di seputar Ka'bah, ada yang namanya Ka'bah, ada yang namanya Safa dan Marwah, ada yang namanya Padang Arafah, ada yang namanya Musdalifah, ada yang namanya Mina, ada yang namanya Jamarat, ada yang namanya Multazam, ada yang namanya Maqam Ibrahim, ada yang namanya Hijr Ismail,
ada yang namanya Telaga Zamzam, ada yang namanya Safa Marwah, ada yang namanya Idil Ismail. Itu kita tahu dan kita yakin. Itu baru dengan ilmu yakin. Begitu kita sampai ke sana, memang benaran. Itu peringkat keyakinan kita sudah meningkat. Lebih daripada sebelumnya. Disebut dengan Ainul Yakin. Begitu kita tawam, begitu kita minum, begitu kita melontar, kita sa'i daripada Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Begitu kita berbungkuk di padang Arafah dengan latunal tarbiyah. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya hakul yakin. Seyakin-yakinnya kita nakkan keimanan kita itu seperti itu, sehingga akan merangsang, akan mendorong, memotivasi hati kita untuk kita amalkannya semampu kita. Tentu ya kita tidak boleh, ya apa boleh buat, tapi apa susahnya dengan sumpama tasbih, tahmid dan takbir, tapi apa susahnya dengan mengucapkan amin selepas imam membaca Fatihah nanti, tapi apa susahnya mengucapkan assalamualaikum kepada orang ramai, kemudian kita sahur, salat orang tadi itu dengan ucapan waalaikumsalam. Tapi apa susahnya dengan kita mendapatkan salsa kita pada tu kita berdiri di hadapan Allah. Tapi apa susahnya sembalang kali Jumat kita berpakaian serba putih, sebab tapi kita arahkan kepada kita untuk kita memakai pakaian serba putih. Coba tengok arahan Ketua UMNO, Presiden UMNO lebih mendapatkan perhatian daripada arahan baginda Nabi. Jangan merepek. Sidang UMNO, pemuda UMNO, semuanya merah. 10 pas, 20 pas datang berimpun di Putrajaya. Semuanya. Tak ada satu muslimah, laki perempuan yang memakai biru. Biru nanti jadi barisan. Hijau nanti jadi pas. Kita UMNO, merah. Semuanya. Tapi waktu Nabi kita suruh basuh pakai pakaianmu yang berwarna putih pada hari Jumat secara kesut. Insya Allah daripada 1.000, masjid 10.000 pergi menampung. Tidak kurang dari kadar 8.000 semuanya pakai macam-macam kala. Yang pakai baju batik. Hatib pun pakai baju Melayu, pakai sampit. Kalau hatibnya macam itu bila dengan makmum, hatib pun tak pakai serba putih. Jadi macam mana dengan kita? Mungkin hadis itu tidak betul. Mungkin hadis itu tidak sahih. Mungkin tapi kita tipu. Kan akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi jangan sampai dengan kita membuat baginda Nabi seperti pengemis kepada kita. Nabi kita kata makanlah kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Dengar hadisnya. Allati yakulu bishimalik. Seseorang yang minum, yang makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bisimalihi. Terserah apa yang diminum. Tongkat Andika, tongkat Sayyidina Abu Bakar kah, tongkat Sayyidina Osman kah, tak kisah. Teh tarika, sirap Bandung kah, atau juga dengan air mengkudu, tak kisah. Yang selepasnya minum. Yang makan dengan tangan kirinya, yang minum dengan tangan kirinya, yang memberi dengan tangan kirinya, yang mengambil dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Itu adalah syaitan. Aku keberatan. Kalau seandainya saudara bos sekalipun, tuanku sekalipun, tetap kita keberatan kalau aku dikatakan syaitan. Yang berkata seperti itu kepada kita siapa? Baginda Rasulullah SAW. Jadi macam mana masih juga kita kekalkan kebiasaan kita. Kita akan berombak. Kalau perlu kita minta tegur. Anak-anak, cucu-cucu, ayang, abang, semuanya. Kalau ternyata abang kalian tengok saya makan tangan kiri, langsung saman 100 ringgit. Supaya kita tidak makan minum dengan tangan kiri. Cuma cakap 300. Lapis. Kanan, bawah. Tahan cawan, jangan jatuh. Kiri. Tapi tetap yang menangkap tangan kanan. Nabi kita pasti suka. Kita cari 1.001 hilat, 1.001 cara untuk membuat perempuan itu jatuh cinta kepada kita. Mungkin dia lebih suka kalau kita pakai cermin hitam, pakai cermin hitam. Mungkin dia lebih suka kalau dengan kita pakai kopiah, kita pakai kopiah. Mungkin dia lebih suka dengan kita kalau kita pakai tie, kita pakai tie.
Pendek kata dengan kita usaha semata kita untuk mendapatkan kecintaan daripada calon isteri. So jadi isteri kita tak macam tu lagi. Soleh tak soleh, aduh tak kisah. Daripada masalah bertunangan, cakap teratur, semua betul-betul ramah mesra. Memang betul-betul dermawan, pemurah. Allahu Akbar. Untuk kita mencuit hati, insaf perkataan. Kita nak macam tujukan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Datang tak terganjur masuk. Terlanjur masuk ke sebuah majlis. Ini siapa tuanku? Al-Imam Al-Khalifah Az-Zahid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saya sedikit ceritakan, sedikit kongsikan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Manusia yang paling wara'. Manusia yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Manusia yang punya sifat rendah diri. Sampai sekarang, siapa yang pernah menyepasi pembantu pada hujan kepanasan? Saya cabar. Siapa di kalangan kita yang pernah menyepasi driver kita, pembantu kita, tukang masak kita? Khalifah Umar yang mendapatkan jaminan kebebasan daripada api neraka sebelum meninggal, membaca ayat yang menceritakan tentang ahli syurga itu orang yang tidak memiliki sifat uluwan wa fasada. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah dia dengan hari akhirat, surga yang istimewa itu akan Allah persembahkan, akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat keangkuhan, uluwan, dan juga wala fasada, dan tidak inginkan kerusakan atas permukaan bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu kepada orang-orang yang bertakwa pada saat membaca, selepas membaca tersebut, bila hembuskan nafas yang terakhir. Pada masa kami kuburkan, ternyata ada satu tulisannya, bara'atum minallah, kebebasan daripada Allah, daripada api neraka untuk Umar bin Abdul Aziz. Pemerintah yang adil, pemerintah yang bijak, pemerintah yang takut kepada Allah, pemerintah yang jujur, pemerintah yang pemurah, pemerintah yang mempunyai sifat kedermawanan. Luar biasa, tidak ada tandingannya. Tidak ada orang miskin di zaman beliau. Tidak ada pengangguran di zaman beliau. Tidak ada pengamen. Pengamen tahu, pergi ke Jakarta, ada pengamen di pinggir-pinggir jalan, kalau pada itu menyala lampu merah, ada pengemis, minta-minta. Hitam manis, Anda tak jatuh pengamen namanya. Ada anak-anak remaja yang krisis, tidak punya duit untuk mahar dan juga untuk hantaran pun juga tidak ada. Tidak ada orang yang berutang. Tidak ada orang-orang miskin. Tidak ada orang-orang yang krisis dengan keperluan hidup sehari-hari. Tidak ada dengan seseorang yang makan sesuatu tapi ternyata tidak punya duit. Itu bila di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga sampai pada tahap nak mana Mekah lah. Mekah. Bila? Tapi kembalikan. Orang kerja Mekah lah. Oh ya. Betul. Bila jadi insyaAllah. Ini barunya ada 500 riyal. Jadi, belum habis lagi ceritanya. Ambil 500 riyal. Jadi kata Bang Nasi, Abi, minta maaf nih. Saya pun pagi tadi tu nak bagi orang duit. Tapi ternyata dia tak terima duit saya. Kata dia, kenapa tak begini nih semalam? Saya juga tadi pagi nak bagi dia duit. Saya dia tolak. Tadi saya nak bersedekah pun juga tidak ada yang ambil. Takkan pada tu abang nak bersedekah tidak ada yang ambil. Terus abang ambil duit Abi. Tak jadi ambil. Kenapa? Kita ambil duit karena kita perlu. Abang ambil. Tapi ambil minta beli lah. Ini pesan saja. Ya ini tak apa ambil lah ya ini bang. Ini nak ambil lah. Saya totep. Sampai macam tu. Jadi kita nak bagi orang duit. Kata janji minta maaf. Saya pun tadi nak bersedekah tak ada yang ambil. Kenapa tak diberikan duit itu pada semalam hari atau juga sebelumnya? Itu di zaman Khalifah Umar. Masuk ke majlis. Terlepas mengucapkan Assalamualaikum. Bila patah balik keluar. Masuk ke majlis. Terlanjur terlupa untuk mengucapkan salam. Bila masuk keluar. Keluar terus. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam madani. Salam satu Malaysia.
salam keluarga, salam harmoni. Terserah. Yang penting jangan tidak salah. Pada waktu kita masuk, sekedekat berusaha nanti bariku anak, cucu, cicit, cecar, capa saja. Kita ucapkan assalamualaikum. Suami, assalamualaikum. Istri, assalamualaikum. Adik-adik, assalamualaikum. Pak Lu, assalamualaikum. Pak Ati, assalamualaikum. Pak Ana, assalamualaikum. Pak jawab Pak. Tengah. Awak, Pak Su, assalamualaikum. Ujung, Pak Lu. Wah, pada bawah sekali. Pak Su. Nah, Pak Su, salam itu. Waalaikumsalam. Jangan tidak disahut. Allah. Khalifah. Seberang sana. Tapi seberang sana tuh sungai. Ambil perahu, mendayung. Entah begitu. Mendayung muslimah. Mendayung. Untuk apa? Kedap mendengar ada orang bersin di situ. Nak mengucapkan yarhamukallah. Tuh yakin. Aku dapat pahala, aku nakkan doa. Ya Allah. Moga kamu Allah berikan hidayah. Wa yustihu balakum. Aku nak dapatkan doa semakan tuh. Itu yakin. Masya Allah, tabarakallah. Jalan, mata seperti apa? Kita jalan. Hogen. Tyson. Lari. Ini jalan. Kenapa? Untuk memperbanyak langkah menuju masjid. Memangnya kenapa? Sebab kena kasratul khofa. Memperbanyak langkah ke masjid. Semakin banyak langkahnya daripada pintu gerbang sana kemari. Ini salat tidak kurang daripada dalam 50 langkah. Mungkin sampai pada 70-an. Kita buat yang 70 langkah tadi menjadi pada 120 langkah. 120 kali 10 menjadi 1200 ketat ikat. Kenapa? Yakin. La yatahallafu anha. Dipapah oleh dua orang kawan. Kita tak pernah semacam itu. Kalau kita sakit lutut, datang ke masjid. Sakit belakang, datang ke masjid. Sakit gigi, datang ke masjid. Jatuh kepala, datang ke masjid. Mereka sampai dipapah, kaki terseret, tak dapat direlakan. Kenapa? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wala yatakhandafu anha, dan tidak akan meninggalkan, tidak akan tahallub, tidak akan meninggalkan salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali dengan seorang munafik yang memang dikenal pasti tentang kenifakannya. Tawadhu. Nabi kita bersabda, "Man tawadha hakadha rafa'ahu Allahu hakadha." Orang yang rendah ini macam ni, akan Allah ikan seperti martabatnya, yang walaupun orang tabik hormat setakat makhluk saja, kita nakkan yang tabik hormat itu para malaikat kepada kita. Kita dimuliakan, apakah memang kita betul-betul mulia? Ngek. Oh, polis terapi. Jelas-jelas lampu merah jalan. Lampu hijau stop. Karena ada motor polis di tempat situ. Lewat. Bagus. Paham? Kalau kita diagungkan, dimuliakan, dihargai sekalipun, kalau seandainya orang itu tidak mulia di sisi Allah, sama sekali tidak berbakar ada. Jadi kita inginkan apa saja? Yang kita inginkan agar dengan kita mulia di mata orang ramai, juga kita mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu merupakan suatu perkara yang tidak dapat kita pastikan, maka kita cari asbab agar dengan kita jadi mulia. Di antara daripada sebab kemuliaan, tawadhu, rendah diri, sopan santun, hormat menghormati, jangan buat hati orang jadi terdoris. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Jawab salam kenapa? Ini kalau seandainya presiden atau bos misalnya, Assalamualaikum. Salam apa pula? Goyang kursi. Salam daripada staf, kita tidak sahut. Lu siapa? Kalian siapa? Aku siapa? Tak kenal aku kak? Kenal. Macam mana kita tidak kenal? Di dalam perut kita ada najis dan kotoran. Macam mana tidak kenal asal-masal kita daripada fiskaitis aiman yang kotor? Bagaimana tidak kenal kematian kita, nanti kita akan menjadi bangkai yang gosok? Macam mana tidak kenal asal-masal kita sama-sama daripada tanah? Kullukum bi Adam. Masing-masing daripada kamu, daripada dia Adam. Wahdan min turab. Masya Allah tabarakallah. Aku khalifah. Dikatakan al-khalifah itu zahid. Khalifah yang zuhud. Khalifah yang adil.
Khalifah yang sepan malam nangis, menangis, letak girikan lutut, letak kepala, muka antara dua lutut, nangis sepanjang malam. Jadi kata Fatimah binti Abdul Malik, itu istri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, itu Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah ini merupakan satu-satunya perempuan di dunia, ayah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, abang Khalifah Al-Walid, pak saudara Sulaiman bin Abdul Malik, suami Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya Khalifah. Suami Khalifah, abang adik sekhalifah, kemudian pak saudara Khalifah, orang tua pun juga Khalifah. Jadi kata Fatimah, abang menangis kenapa? Sepanjang malam menangis. Bagaimana kita tidak menangis? Kita lengah, lalai. Dengan kita banyak dosa daripada mata, daripada telinga, daripada hati. Kadang-kadang memandang rendah kepada rakyat itu dan lupakan suatu kesalahan. Cuma dengan kita tidak berdosa. Waktu kita gunakan kemana yang lebih banyak. Lebih banyak waktu kita gunakan untuk kerja, untuk politik, untuk usaha, untuk keluarga, untuk makan minum, untuk tandas. Waktu untuk ibadah sekejap saja. Di masjid pun kadang-kadang masih kita gunakan untuk dunia lagi. Silbi. Tawad. Rabbizafir. Urtum. Watajawas. Amma ta'alam. Terputar kanan kiri. Pakai satu hapus satu tidak sah. Yang penting kita boleh selfie. Orang sedunia tengok kita pada tu kita tawar. Salah pernah salah yakin. Tak nak kalau sampai ada yang tahu. Itu namanya minta tidak berarti ria. Minta tidak berarti sum'ah. Hanya setakat semacam ini. Sudah 2 tahun. Selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi pada tutup tamu datang ke rumah. Kata sang suami, ayang, tolong hidangkan makanan. Guna cawan piring mangkok yang kita beli pada masa kita pergi haji tahun sudah. Gunakan piring mangkok yang kita beli pada masa kita haji tahun sudah. Jadi kata Imam Sufyan Tsauri, kamu dah ikhlas dalam ibadahmu. Kenapa kamu pamer ibadahmu? Yang kau katakan, aku juga haji tahun kemarin. Aku juga haji pada tahun ini. Itu salah pula salah. Kenapa begitu? Yakin. Saya yakin. Yakinnya hebat. Jadi tadi saya katakan siapa? Rasul utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ramai. Tapi untuk zaman kita boleh kita pastikan tidak ada. Dengan insan yang paling tawadhu. Sohab. Panas. Ikut ada. Keringatan. Sebelum hamil lagi, tak sabar dulu. Akhirnya Khalifah Umar pun ambil bata badi. Buka dengan pembantu mainkan kipas. Tuanku sedang kepanasan. Wajar kan? Pembantu, penolong, asisten, kipasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kena kepanasan. Itu insyaAllah banyak. Kita dilayan, dikeluarkan nasi. Tapi pernah dengan kita mengeluarkan nasi untuk membantu kita. Tapi pernah dengan kita keluarkan nasi dan basuhkan tangan untuk asisten kita. Di situ sifat tawadhu kita akan kelihatan di situ. Yang Nabi kita katakan tawadhu akan mengikat pasti bermulia siapa. Ini untuk mudah dipahami saja. Tidaklah semuanya seperti itu. Akhirnya terbaring juga. Yang namanya manusia bukan robot. Letih sama-sama letih. Capek sama-sama capek. Haus sama-sama haus. Lapar sama-sama lapar. Semuanya lapar. Khalifah tertidur. Si tukang kipas tadi peduka tertidur di samping. Beberapa jam kemudian Khalifah Umar terkejut, terbangun. Tengok. Jariah. Hamba saya perempuan yang tadi mengipasi beliau keringatan. Berpeluh kepanasan. Khalifah Umar ambil kipas tadi itu Khalifah Umar kipas. Ayo, sampai pernahkah tuanku dipasi pembantu rumah? Tak payah dengan tuanku kita saja. Itu tawadhunya Khalifah Umar sampai ke tahap itu. Akhirnya
Mungkin kena kenikmatan. Sopnya tidur begini. Ada angin, ada kipas, terjaga, terperanjat, takut, risau, bimbang. Bergabah. Kata Khalifah, hawa ini ada nafsu. Tenang. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tadi pada masa aku kepanasan, awak kipasi aku. Pada masa kamu kepanasan, aku kipasi kamu. Sebelum aku kipas kamu, aku khalifah. Selepas aku kipaskan kamu pun tetap juga khalifah. Kita makan sifat tawadu yang seperti itu. Sehingga pada waktu kita duduk di masjid, duduknya orang yang pendosa. Duduknya manusia yang lengah lalai dengan dunia. Duduknya manusia yang menyembah handphone dalam kehidupannya. Kita termasuk penyembah handphone, Mbak. Kalau tidak percaya boleh kita pastikan. Abang kalau bangun tidur, cium bini kah atau kalau kawin lah? Itu kita cari handphone dulu. Cari handphone dulu. Sampai pada tu makan tu sambil suap, sambil pegang handphone. Handphone pada waktu kita jaga, handphone pada waktu kita makan, handphone pada waktu kita tidur, handphone pada waktu kita bangun. Handphone tu mempunyai sifat alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubatu, insyaAllah. Dengan handphone kita hidup, dengan handphone kita mati. Mungkin minta dibangkit juga dengan handphone yang nanti pada hari kiamat. Itu handphone, pelan-pelan handphone. Sampai handphone kita bawa ke masjid. Lebih bijak pemain bola sepak. Mereka tidak bawa ke pandang pada waktu bertarung. Terserah ke sebelah mana-mana saja. Tak pernah main handphone pada waktu pertarungan sedang berlangsung. Kiparkah, bekkah, penyerangkah, sayapkah, permainan 4-4-2, atau dengan permainan 3-3-4, atau permainan 1-1-8, satu back, satu tengah, 8 penyerang. Tak ada yang bawa handphone. Kalau kipas bola di situ, kipas di sini main handphone, akan kena haram jeda sama teman. Haram jeda yuk kurang. Begitu tumbarannya kita. Tapi mesti tidak bernasib baik semacam dengan statue. Itu bergantung pada kita. Kalau aku yakin, aku di masjid, malaikat mendoakan aku. Allahumma firlahu, Allahumma arhaku. Kalau kita yakin, malaikat curahan rahmat, ketentraman, keterangan jiwa akan kita dapatkan. Kerana dari 4 perkara tadi itu berkerumun. Aku harus penuhi syarat yang pertama, baru keluar. Jamaah. Kena ada photostat. Kalau di-posted dulu. Langsung turun ke bawah photostat. Itu juga kita posted borang tadi itu. Yakin betul. Tapi yang tadi itu, jamaah, syarat pertama tidak terpenuhi. Tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun. Kita belum berhimpun. Di buyut, di baitin, di buyutilah sudah di rumah Allah. Ya tadzakarun, ya tadzarasun. 3 syarat pertama kita penuhi. 1 syarat tidak kita lengkapkan. Kita masih bercerai-berai. Kita masih berpecah. Aku tak nak. Kalau Allah jemput aku untuk menghadap. Sedangkan aku tidak pernah duduk sopan di hadapan Allah di rumah Allah. Aku tidak ingin keburu meninggal dunia. Sedangkan sepanjang aku di masjid masih sibuk dengan urusan dunia. Aku tidak ingin dijemput oleh Engkau, ya Allah. Sedangkan aku masih belum mengerti cara untuk aku mengagungkan, membesarkan rumahmu yang teristimewa. Di sini kumpulan rahmatnya Allah. Di sini tumpuan rahmatnya Allah. Di sini kumpulan para malaikat-malaikatnya Allah. Di sini juga tempat yang dengan kita akan mendapatkan keampunan dosa. Dengan di masjid kita beretikat. Di masjid kita langkahkan kaki kanan. Di masjid kita laksanakan salat tahiyatul masjid. Di masjid akan kita dapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Masya Allah, tabarakallah. Kiraman kadibina ya'lamuna ma taf'alun. 15 menit, ada soalan? Ada, saya terus. Yakin, mudah-mudahan keyakinan yang pertama yang memotivasi hati kita untuk kita berbuat. Mudah-mudahan untuk saya pribadi, kalau pada satu saat saya menghadiri suatu pengajian, ternyata ternampak saya menyandar di sebuah tembok, tolong ditegur. Kalau perlu jangan tegur, ambil cawan, ambil air, tuangkan saja air. Kurang harus. Ada surut saja. Kalau ada cawan macam ini, baringkan saja cawan ke muka saya. Kalau ternampak saya menyandar di masjid pada saat saya menghadiri pengajian para masyayikh dengan sesiapa saja. Sebelum kita mati, kita penuhi seruan baginda, majtamaah, berhimpun. Sebelum kita ketika dunia, jangan daki ikut budaya lama, makan minum dengan tangan kiri.
sebelum kita meninggal dunia, kita amalkan amalan sunat dan patut kita amalkan dengan hitungan yang cukup 33 kali baca Quran. Allahumma ajirna minan nar 7 kali lepas subuh dan maghrib, dan jangan kurang daripada itu 7 kali. Semampu kita. Abang, tengok. Misal saja. Saya sengaja duduk di bawah. Kalau saya selepas sembahyang, atas faktor usia karena sudah tua, maka Bang Azri ini juga dia tua. Dia pun kaki begini juga. Tapi kalau pada itu dia tengok saya duduk bersila macam ni, kemas sampai telapak kaki saya pun tidak ada yang kelihatan. Kalau kelihatan telapak kaki, saya tutup dengan sejadah. Seperti ini. Supaya kaki saya tidak jadi cermin kepada bersamping. InsyaAllah orang yang datang sambil nyampi kita juga akan dia jaga sopan santunnya. Berarti secara tidak langsung kita telah mengungsikan suatu kebaikan kepada orang yang ada di samping kita. Pada waktu kita selepas sembahyang, kalau selepas salam ke kanan kita langsung kita keluarkan handphone, terus kita main handphone, selfie, main cek sampai kita keluarkan Google, keluarkan handphone, keluarkan laptop, keluarkan tik. Tapi pada waktu kita tiba teman kita selepas salat di masjid, terus mudah, ya Allah, maaf ism dan pagi-pagi terus salat silat yang senita salat marbu ya Allah, kamu tak ada gama kita main handphone samping dia. Paling tidak kalau kita tidak mengaminkan pun kita aminkan dapatnya. Kamu kalau saya patut ya sampai kuni wali al. Saya tahu yang di sampingku ini sudah terbebas daripada azab kubur. Siapa tahu yang di sampingku ini adalah merupakan salah satu daripada seseorang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Dia tidak pernah cerita, tapi barangkali dia pernah berkali-kali bermimpi berjumpa baginda, kita tidak tahu. Maka yang lahir apa saja yang lahir hormat menghormati, harga menghargai. Maka kepada yang hadir yang ada di sini, yang ada di pojok sana, kalau pada itu diminta untuk mendekat. Kalau seandainya si Pinur Habizah, Ira Pasira, Zen, Maui, atau juga Amuk, atau dengan K-pop, coba minta kerumun. Orang tak diminta kerumun, orang dah berkerumun. Setianya mereka kepada artis dan juga kepada atlet. Tapi kenapa kita tidak punya sepihak dengan rumah Allah Jalla Jalaluh, yang pada waktu kita berkumpul, kita akan mendapatkan kemuliaan, ketenangan, ketentraman, keampunan, dan kita akan diberbanggakan Allah di kalangan para malaikatnya. Ada soalan? Salam pada TikTok ni. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok pun, TikTok pun mengaji. Apakah kedudukan adab lebih didahulukan daripada ilmu? Jadi ceritanya macam ni. Imam Malik dengan murid beliau yang berasalkan daripada Spanyol, Imam Yahya Al-Laisi yang berasalkan daripada Andalusia. Itu kata beliau, saya mengaji dengan Imam Malik selama 20 tahun. Dalam 20 tahun itu, hampir tidak kurang daripada 18 atau 19 tahun itu tetap adab. Ilmunya sangat setahun saja. Seronoknya, kalau sepanjang aku mengaji dengan beliau, yang diajarkan kepadaku itu adalah peradaban yang baik. Sehingga ulama menyatakan seperti ini, dalam keadaan-keadaan tertentu, itu kadang-kadang peradaban itu lebih diutamakan daripada perintah. Nabi kita kata alik, itu mana tulisan ini perjanjian yang berlangsung antara Muhammad Rasulullah dan juga dengan kufar Quraisy. Jadi kata mereka, Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah. Kami tak percaya dengan kerasulannya. Tolong dipadamkan. Ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ali, padam. Sapu. Itu perintah. Tapi ternyata sinan di tanah satu. Kenapa? Sebab karena beliau meyakini baginda Nabi itu iman pesuruh Allah. Sebagai tanda beradab dengan baginda, beliau tak juga merasa bersalah kalau tangan ini digunakan, pemadam ini digunakan untuk memadam tulisan Rasulullah. Itu letak kita di mana? Lantai. Kita keberatan
kalau sampai ada orang letak gambar kita di lantai. Tapi kita buat macam mana? Gambar Ka'bah. Mudah-mudahan hak punya imam tak ada gambar Ka'bah. Mudah-mudahan kita waktu sembahyang depan imam tidak ada gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah pas waktu kita sujud cantik, tapi gambar tu bukan di putang, di tengah-tengah. Pada waktu kita sujud depan, tapi dada. Tapi hak tu berbetulan. Begitu tegana adanya kita, tapi kita tak perasan. Karena kita tak perasan, ya insya Allah itu diampunkan. Tapi saya tahu, ya Allah Rahman Rahim, bahkan gambar masjid, minta maaf saya sebut jorok sedikit, kotor sedikit, bahkan anu kita atas gambar masjid. Bonggong kita atas gambar Ka'bah. Oh, itu gambar. Itu gambar aja. Bukan Ka'bahnya. Betul. Ka'bah di muka. Itu bukan Ka'bah. Betul. Ini juga bukan Tuanku. Ini Ka'bah Tuanku aja. Berani tak duduk atas gambar Tuanku? Letakkan anak kita di situ. Ada terasa ada. Jangankan gambar Tuanku. Gambar kita pun keberatan kalau dipijak oleh seseorang. Ka'bah kita pijak. Itu syiar agama kita. Yang walaupun dia tidak betul. Sehingga sampai Imam Abu Hanifah dan Nu'man sepanjang beliau hidup di Baghdad. Dengarkan, mudah-mudahan aba-aba. Saya itu juga ada aba-aba juga. Tuan-tuan saya juga tuan juga. Cucu muda ramai. Tapi cucu langsung belum ada lagi. Cucu adik-adik memang banyak. Mungkin dah 50-an lebih. Lorong. Katakan saja lorong Mat Tayyib. Lorong Mat Sabu. Lorong Mat Abdillah. Lorong Mat Ali. 4 lorong. Di situ rumah tuan guru beliau Imam Ahmad. Sepanjang hiduplah tidak pernah hunjurkan kaki ke arah tempat kediaman untuk guru beliau. Bukan untuk guru depan tak. 4 lorong. Lorong, betul deh. Lorong Karamat, lorong Matayyid, lorong Bukit Bintang, lorong Gentengelan. 4 lorong. Jauh. Bahkan kaki terhujurkan ke muka Tuk Guru. Rumah Tuk Guru barisan yang keempat. Kenapa? Itu namanya takzim, memberikan penghormatan kepada Tuk Guru. Perselisihan, terus menyimpang. Jadi dari kita kata, awak pergi ke mana, Abah Her? Abah Horer, kamu pergi ke mana? Sebab tadi itu saya dalam keadaan junub. Saya merasa malu, segan betul dan merasa bersalah. Kalau aku bersalaman, berjumpa dengan baginda di waktu dalam keadaan jenuh. Itu namanya ta'zim sya'airi. Allahu Akbar. Nabi kita di belakang. Nabi kita isyarat. Tetap saja kamu sebagai imam. Nabi kita di papa. Coba 4 kali pita muslimat, 3 kali pita. Nabi kita kata hal salat nas. Apakah jemaah sudah sembahyang? Kita berarti 9. Imam lihat lagi. Apakah jemaah sudah sembahyang? Belum. Mereka masih menunggu baginda dari Rasulullah. Terus Nabi kita diwudui. Muka, tangan, kaki. Selesai wudu, Nabi kita pitam balik. Pingsan, pas dari yuk. Saudara, hal sanau, apakah mereka sudah sembahyang? Belum. Mereka masih menunggu engkau ya Rasulullah. Kali keempat, baru Nabi kita boleh bangun. Sedar diri di papa. Sina Ali, Sina Abbas. Setelah sampai ke depan, orang di belakang sudah tepuk tangan. Subhanallah. Nak mengingatkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang sedang jadi imam, agar dengan bila mundur ke belakang supaya Nabi kita mengambil tempat, mengambil alih untuk menjadi imam. Tapi kita isyarat an makana. Maksud an makana, isyarat tangan, tetap saja kamu sebagai imam. Teruskan salam. Nabi kita makmum di belakang. Tidak ada Bakar. Ya kalaupun pada itu Nabi kita sudah isyarat. Allahu Akbar. Ya dah Tuhan ini. Isyarat. Nabi kita di sini. Sina Bakar di sana. Sudah isyarat macam itu. Tetap saja Sina Bakar mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Nabi kita putar ke muka untuk meneruskan sembahyang. Selepas sembahyang, Nabi kita kata, apa saja yang mencegah kamu untuk tidak patuh aturan? Apa saja yang menghalang kamu untuk tidak menurutkan perintahku? Perintahku tetap saja kau jadi imam dan teruskan sampai salat. Kenapa kau mundur ke belakang?
Jadi kata saja Nabi Bakar, maka nalib Abi Quhafah, tidak sepatutnya dengan putra Abi Quhafah berada di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata salafun saleh, kalau saya tahu kamu satu hari saja lebih tua daripada aku tidak akan berjalan di hadapan kan. Itu kehidupan salafun saleh, kehidupan mereka yang ada pada 3 zaman yang pertama. Maka kita berharap kepada yang mendengar yang live pada malam hari ini, Allah pada waktu kita ke masjid kita seperti orang yang betul-betul serius untuk mendapatkan rahmat, betul-betul mendapatkan anugerah dan keampunan daripada Allah. Rasakanlah kita ini pendosa, rasakanlah kita masih punya hajat. Paling tidak 80 tahun di dunia ini baru sekejap. Di dalam alam kubur kita tidak tahu dalam berapa ratus tahun, mungkin ribuan tahun. Yang mulia, yang terang kuburnya, seluas mata memandang. Jangan sampai ada kebaikan yang kita abaikan. Pergi ke masjid, langkah yang paling afdal. Langkah yang paling afdal. Ini kita melangkah ke USG. Kita melangkah ke Bukit Jalil. Kita melangkah ke Bukit Aman. Kita melangkah untuk pergi ke Siakat Tiga Rasa. Kita melangkah cari makanan, masak asam pedas. Tidak ada langkah lebih abad daripada kita melangkah pada Totawak, lebih abad daripada kita melangkah pada Khusai, melangkah untuk memenuhkan saf-saf yang pertama. Jika sampai para sahabat pada turun di masjid dalam begini. Mas, jangan kami pekan gobotnya. Banyak-banyak. Kawan begini jalan. 3 langkah sudah sampai ke depan. Kalau dari situ jalan begini, ini dapat 1000 langkah. 1000 langkah kali 10. 10.000 kebaikan kita dapat. Kenapa? Kena yakin. Saya yakinnya. Jadi mudah-mudahan tertanam keyakinan. Kalau pada tu Nabi kita bahwa jangan macam Nabi kita tu seperti orang miskin. Mengharapkan sesuatu kepada umat. Insan yang paling sayang kepada kita, yang paling cinta kepada kita. Insan yang diutus Allah untuk membebaskan kita daripada syirik. Untuk membebaskan kita daripada kemungkaran, untuk membebaskan kita daripada dosa, untuk membebaskan kita daripada azab kubur adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti sana apabila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada kita adzan dan qamal 9 tepat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ali tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawala ila syaqiyya wa la mahluma wa la ambabika matuda bi rahmatika arham khamil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.